Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Anang Permana dengan NIM 23160500142. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Bayan pada Bank BSI untuk Kemudahan Transaksi Nasabah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini itu telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perbankan. Perubahan digital mendorong bank untuk melakukan perkembangan dalam menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah kehadiran layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Nah, sekarang kita akan masuk pada rumusan masalah, yang mana saya memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Bayan BSI terhadap kemudahan transaksi pada nasabah Bank BSI. Yang kedua, yaitu bagaimana pandangan nasabah terhadap kemudahan akses dalam melakukan transaksi penggunaan aplikasi Bayan. Tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, itu tujuan penelitian saya adalah yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Bayan terhadap kemudahan transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank BSI. Yang kedua, yaitu mengkaji persepsi nasabah terhadap kemudahan akses dalam melakukan transaksi melalui aplikasi Bayan. Yang kedua, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang dimana tujuannya yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu diharapkan nantinya dapat menambah informasi dan kontribusi mengenai penggunaan aplikasi Bayan pada BSI untuk kemudahan transaksi nasabah. Yang kedua yaitu praktis. Itu adapun bagi buat penelitian yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman tentang penggunaan aplikasi Bayan pada BSI untuk kemudahan transaksi nasabah. Dan ada juga bagi itu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yaitu untuk memberikan informasi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang penggunaan aplikasi Bayan pada Bank BSI untuk kemudahan transaksi nasabah. Yang ketiga itu bagi perusahaan, yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berbagai bahan masukan untuk perusahaan dalam menentukan sinergi yang diperlukan dan perbaiki kekurangan yang ada untuk mengembangkan usaha di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya masuk dalam sistematika penulisan, yang dimana bab 1 yaitu latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Yang bab 2 yaitu bab ini berisi tentang teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan seperti kajian teori, kerangka pemikiran, teori tes, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian. Dan terakhir yaitu bab 3 yaitu menjelaskan jenis pendekatan penelitian ini digunakan, yaitu kuantitatif, asosiatif, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis seperti uji variabel, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Yang keempat itu menguraikan beban umum objek penelitian, yaitu bank syariah, BSI, dan aplikasi Bayan, deskripsi data responden, hasil analisis data uji, hipotesis, serta pembahasan hasil yang dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Dan bab 5 yaitu berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan aplikasi Bayan terhadap kemudahan transaksi nasabah, saran yang ditunjukkan oleh pihak-pihak bank, nasabah, dan penelitian selanjutnya, serta keterbatasan penelitian yang dapat menjadi acuan untuk penelitian mendatang. Selanjutnya itu masuk pada bab 2 itu tinjau literatur, yang dimana aplikasi Bayan BSI. Jadi mobile banking adalah fasilitas yang memungkinkan penggunaan bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui ponsel pintar. Layanan ini dapat diakses melalui menu khusus di SIM card atau kode USSD atau penggunaan aplikasi yang dapat diunduh dan dipasang oleh nasabah menurut Agustus 2022. Jadi mobile banking ini merupakan layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memfasilitasi berbagai transaksi keuangan yang melalui fitur-fitur yang tersedia di smartphone.
Nah, selanjutnya pada masuk kemudahan transaksi, yaitu menurut Davis 1989 kemudahan dalam penggunaan yaitu beberapa yang kini seorang terkait pemakaian suatu sistem tidak membutuhkan banyak usaha. Dapat diartikan bahwa seseorang akan sering menggunakan aplikasi mobile banking jika penggunaannya merasa aplikasi tersebut mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Terus selanjutnya kita akan masuk pada penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang dimana menurut Prayudi dan teman-temannya itu 2022 dengan berjudul pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi terhadap persepsi penggunaan mobile banking. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan frekuensi penggunaan mobile banking, di mana nasabah cenderung lebih sering bertransaksi apabila aplikasi itu mudah dipahami dan tidak memerlukan usaha berlebihan. Nah, menurut Agus 2022 yaitu penelitian yang berjudul tentang pengaruh mobile banking terhadap efektivitas transaksi nasabah. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fitur-fitur aplikasi mobile banking yang lengkap, cepat, dan serta mudah diakses kontribusi terhadap peningkatannya efisien transaksi nasabah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kerangka berpikir. Jadi pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar bagi sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, mana digitalisasi mendorong lembaga keuangan untuk terus berinovasi dan menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang modern. Dalam konteks ini, Bank Syariah memperkenalkan inovasi layanan digital melalui aplikasi mobile banking yang dirancang untuk membantu nasabah melakukan berbagai transaksi dengan secara efisien tanpa perlu datang ke cabang pusatnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hipotesis penelitian, yang dimana hipotesis dalam studi ini nyatakan bahwa penggunaan aplikasi Beyond yang menawarkan akses yang mudah, navigasi yang simpel, dan fitur-fitur yang komprehensif dan kecepatan dalam melakukan transaksi diduga memberikan dampak yang menguntungkan terhadap cara pandang kemudahan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, hipotesis ini menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Bayan BSI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemudahan transaksi bagi para nasabah Bank BSI, serta cara pandang mengenai kemudahan akses dalam aplikasi Bayan BSI untuk mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap tingkat kemudahan transaksi yang dirasakan oleh nasabah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dimana jenis penelitian ini yang saya gunakan adalah kuantitatif. Yang B adalah populasi dan sampel. Jadi populasi yang dibahas dalam penelitian ini terdiri semua nasabah Bank BSI yang memanfaatkan aplikasi Bayan BSI untuk melakukan transaksi secara digital. Populasi ini mencakup nasabah yang memiliki rekening yang aktif dan telah menggunakan layanan Bayan yang dilakukan berbagai jenis transaksi perbankan, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, serta keuangan syariah lainnya. Nah, selanjutnya pada masuk sampel, yaitu sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BSI di KCP Padang Ulak Karang yang menggunakan aplikasi Bayan BSI untuk melakukan transaksi digital. Jadi teknik pengambilan sampel pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sampel meliputi nasabah aktif BSI KCP Ulak Karang yang menggunakan aplikasi Bayan minimal 2 kali dalam 3 bulan, yang minimal berusia 17 tahun dan bersedia mengisi kuesioner. Selanjutnya itu definisi variabel penelitian. Variabel independen atau X. Pengaruh aplikasi Bayan BSI merujuk pada beberapa besar manfaat fitur serta layanan perbankan digital yang disediakan dalam aplikasi
Bayon BSI oleh nasabah BSI untuk menjalani aktivitas finansial seperti melakukan transfer, pembayaran tagihan, serta membeli barang digital dan mengakses layanan syariah. Variabel dependen yaitu Y, kemudahan dalam melakukan transaksi merupakan pandangan nasabah tentang sejauh mana aplikasi Bayon memfasilitasi proses transaksi perbankan tanpa memerlukan usaha yang terlalu besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada lokasi penelitian. Jadi penelitian ini saya ambil melakukan penelitian di Bank Syariah kantor cabang pembantu KCP Ulak Karang yang berfokus pada nasabah di kantor tersebut. Nah, sekarang kita masuk teknik analisis data. Teknik pengolahan data dalam studi ini yang saya lakukan adalah secara antitatif, yaitu untuk mengamati dampak penggunaan aplikasi Bayon oleh BSI terhadap kemudahan transaksi para nasabah. Tahap awal yang dilakukan adalah pengujian validitas, yakni untuk menilai apakah setiap item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang sedang diteliti dengan akurat. Adapun aktivitas dalam analisis data penelitian yaitu uji normalitas dan uji linearitas, di mana uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal dan dapat dianalisis lebih lanjut. Kedua, uji asumsi klasik, di mana uji normatif bertujuan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal dan dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel independen dan dependen bersifat linear dan sesuai dengan syarat penggunaan regresi linear. Ketiga yaitu uji hipotesis. Dengan menerapkan uji T, kita dapat mengevaluasi dampak signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Kriteria untuk mengambil keputusan jika T terhitung lebih besar dibandingkan T tabel atau jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Bayon memiliki pengaruh signifikan terhadap kemudahan transaksi nasabah. Selanjutnya kita akan masuk dalam waktu dan lokasi penelitian, di mana waktu penelitian ini yang saya lakukan itu pada November 2025 sampai selesai, dan lokasi penelitian ini itu penelitian dilaksanakan di BSI KCP Ulak Karang, dan masuk adalah subjek dan objek penelitian. Jadi subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu nasabah Bank BSI, tepatnya di KCP Ulak Karang, yang menggunakan aplikasi Bayon BSI dalam melakukan transaksi perbankan digital. Dan objek penelitian pada skripsi ini adalah pengaruh penggunaan aplikasi Bayon BSI terhadap kemudahan transaksi nasabah Bank Syariah Indonesia. Nah, sekian presentasi dari proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.